Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina si sallam alaikum fi hadir. Alhamdulillah tersyukur dan ligang kalur sisi raja kuasa Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah yang mengiringi Allah Subhanahu wa taala. Karena padang kaki hadir di tempat yang penuh mubarak ini, tentunya digagah kata kecuali pada miloki kesenenarni dan rasa pramarajata lur sisi raja kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian sambil menunggu salat isya kita mengikuti pengajian dan semoga insyaallah kita senantiasa diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina si sallam nabi kengki hadir. Di antara persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu salah satu di antaranya adalah mempersiapkan diri dengan ilmu. Ya. Persiapan ilmu mengetahui tentang hukum-hukum masalah puasa. Jadi saya rasa mungkin kita sudah sering membahasnya, tapi kita mengulang-ulangnya ya. Iya. Jadi ilmu-ilmu yang berkenaan dengan puasa itu penting untuk kita ketahui sebelum insyaallah kita memasuki bulan Ramadan ini Bapak-bapak sekalian. Sinina sallallahu alaihi hadir. Ketika berbicara masalah puasa tentu sama dengan ibadah-ibadah lain. Kadang syarat-syaratna, angka rukun-rukunna, ada hal-hal yang membatalkan puasa dan ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Nah, itu mungkin yang paling penting itu kita ketahui pada malam ini Bapak-bapak sekalian. Sinna sallallahu alaihi hadir. Adapun syarat-syarat puasa itu Bapak-bapak sekalian, jadi penting untuk kita ketahui bahwa syarat dan rukun itu itulah yang menentukan sah tidaknya puasa kita. Kalau dia terpenuhi syaratnya dan terpenuhi rukun nasi dia ibadah, maka dipastikan ibadah itu tidak sah. Ya. Kalau syarat itu adalah bagian luar ibadah, kalau rukun bagian dalam ibadah. Jadi adapun syarat-syarat puasa Bapak-bapak sekalian adalah Islam, ya. Berpuasa itu harus muslim. Yang kedua balik jadi anak kecil juga boleh berpuasa ya. Jadi, walaupun dia tidak diwajibkan berpuasa, tapi kalau dia berpuasa dia sudah dapat pahala. Pernah kita bahas mengatakan bahwa itu anak-anak dan ini Bapak-bapak sekalian, keuntungannya anak kecil itu Pak. Ketika dia melakukan kebaikan itu, dia dapat pahala. Kalau tiga dosa tidak dicatat oleh malaikat. Jadi dia dicatat ke malaikat ya. Tapi ketika dia melakukan kebaikan, dia dapat pahala. Tadi itu ya. Makanya dianjurkan orang-orang tua itu ya, dianjurkan ini tomatoe
Bagaimana mendidik anak kita itu untuk berpuasa. Dulu para ulama itu ya, salah satu caranya itu sebenarnya itu puasa setengah hari itu. Jadi ulama-ulama salaf itu, Bapak sekalian itu untuk membimbing anak-anaknya berpuasa itu adalah itu puasa setengah hari. Walaupun ya awalnya setengah hari, makum warahmatullahi wabarakatuh nih Bapak-bapak sekalian. Ya. Jadi balik ya. Kemudian ketiga berakal, syarat puasa itu harus berakal. Jadi kau jangan ya, sudah tidak diwajibkan lagi puasa. Atau enggak tomatua boleh-boleh nih misalnya, tidak diwajibkan lagi puasa, jadi tidak perlu fidyah. Jika biasa teman-teman aja boleh-boleh nih, dia fidyahkan bapak-bapak sekalian. Tidak perlu, dia tidak ada lagi beban puasa pak. Dia tidak diwajibkan lagi puasa, dia tidak perlu mengganti puasanya, dan dia tidak perlu lagi berbuat fidyah. Karena memang dia sudah tidak diwajibkan berpuasa ya, kau boleh-boleh nih tahu ya. Karena dia sudah tidak berakal namanya ya. Kemudian taharatu minal haid wan nifasi juga termasuk syaratnya puasa adalah harus suci dari haid dan suci dari nifas ya bagi perempuan. Ya itu syaratnya. Adapun rukun-rukun puasa misalnya yang pertama adalah niat ya. Jadi harus ada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ya. Jadi sini jama-jamangnya, sini ibadah harus ada niatnya Bapak-bapak. Agak kita niatkan itu tololongan ya. Termasuk berpuasa harus ada niatnya. Dan syarat niat berpuasa itu kata para ulama yang pertama adalah al-jasmu. Ya kumaniaki mau puasa seperti kata al-jasmu ya. Yastaritu qat'an ya. Jadi harus betul-betul yakin. Tidak boleh ragu mau puasa gaji bajar di aja negara mau puasa, tidak boleh seperti itu. Harus mengatakan insyaallah saya ingin berpuasa besok. Jasmu namanya. Tidak boleh ragu-ragu terus. Yang kedua at-ta'ayinu. Syarat niat puasa itu at-ta'ayin. Harus menentukan puasa apa yang kita mau lakukan. Uniake mau puasa baja, puasa Ramalan misalnya. Aja teman kedua yang uniake mau puasa ko baja karena Allah Taala. Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi harus tentukan itu puasa apa yang kita mau lakukan itu. Puasa sunnah gitu, puasa wajib gitu, jamaah dan sebagainya. Jadi harus betul-betul kita tentukan ya. At-ta'ayyun niyati fi shaum Ramadan ya. Yang ketiga, syarat puasa itu harus bermalam. Ya, niat puasa Ramadan itu harus bermalam. Maksudnya niat itu harus di waktu malam ya. Jadi waktunya berniat itu Pak kalau puasa Ramadan itu mulai dari terbenamnya matahari mapamula tama maghribi latu tama subuh. Kita boleh berniat di situ. Ya kalau kata misalnya maniat purana masam pajama maghribi maniat mau puasa ko baji boleh. Ya. Jadi itu waktu niatnya itu. Ya, walaupun mungkin lebih bagusnya abdalnya itu adalah ketika makan sahur ya. Jadi dia noding ko mau puasa Ramadan ni ele menito mania. Kecuali puasa sunnah. Ko mau puasa sunnah kita ni marigaga ele pitu mania. Misalnya puasa Senin Kamis. Ya, itu nak katomandre pas tepi itu misalnya, tapi mikisa di mau puasa. Nah, niat to ning kalau itu puasa sunnah. Ini ko puasa wajib harus bermalam. Ya, ini cocok Pak. Jadi waktunya berniat itu mulai masuk waktu maghrib, terbenamnya matahari sampai masuk waktu subuh. Ini tu biasa kate, tu biasa ko pore matarawi tahu maka daripada maniak mau puasa ko baje. Jadi seharusnya kanjanya itu maniak memang jangan sampai ya lebih maniak matu ko subuh. Jadi kemaniannya nanti ko misi mandi suhur, ko tidak apa-apa kita perbarui niat lagi bapak-bapak di sana. Itu mengikut itu mania, nah akhirnya tidak batal puasa, akhirnya puasa tidak sah. Karena Nabi Muhammad SAW, "Man lam yujma siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Ini gini asal Nabi tadi namanya sebelum tama pajarangnya jumpa pajarangnya, maksudnya sebelum masuk waktu subuh. Dia namanya sebelum masuk waktu subuh nasa Nabi fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya, maka tidak sah puasanya. Jadi kok
kurang 5 sampai subuh namanya dia cocok bapak-bapak sekalian. Dia harus bermalam niatnya. Ya. Kemudian jumhur ulama mengatakan itu tajdidun niat li kulli lailatin min Ramadan. Jadi fayajibu atabitu siyam fi kulli lailatin min layali Ramadan indal jumhur, ya. Ya menuju mayoritas para ulama itu diharuskan itu selalu memperbaharui niat tiap malam. Jadi ini mayoritas para ulama ya. Kecuali Imam Malik ya. Jadi usahakan ngoni-ngoni kita riman niat. Karena mayoritas ulama kan pengertian puasa itu kan menjaga menahan lapar ya, menahan makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kau buka di tahu berarti ibadah itu sudah selesai, Pak. Ya, begitu kan pengertiannya puasa itu. Ya. Apa mulai dia menahan lapar, menahan makan dan minum, mulai terbenamnya munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Berarti kau buka di tahu maka selesai satu ibadah. Maka seharusnya berniat lagi untuk ibadah berikutnya. Nah, itulah makanya mayoritas para ulama mengharuskan untuk senantiasa berniat tiap malam. Ya. Kecuali Imam Malik ya mengatakan annahu takfi niatan wahida an syahri kulli fi awwalihi qas-salati. Jadi kalau Imam Malik itu boleh berniat di awal Ramadan saja, satu kali berniat langsung 30 langsung 30 hari ya. Jadi kalau ada kami mulai ya tidak apa-apa, tapi nyeras pendapat Nabiku adalah masalah ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Diusahakan tiap malam menuniki mania bapak-bapak sekalian ya. Jadi itu ya, jadi harus ada niat. Kemudian rukun yang kedua adalah al-imsaku anil muftirati min tulil fajr ila al-maghrib. Ya, rukun yang kedua puasa itu adalah menahan makan dan minum termasuk syahwat min tulil fajri dari terbenamnya matahari munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi dia diki mandre dan diki minum mulai jumpa fajar nge sampai labu matanda sesuai bapak-bapak yang sekalian ya. Jadi itu dua rukunnya, ya dua rukunnya puasa itu, niat dan menahan makan dan minum termasuk syahwat mulai munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian selanjutnya sunnah-sunnah puasa ya. Yang pertama adalah as-sahur ya, disunahkan ketika berpuasa bapak sekalian makan sahur ya. Amu tatola daleta mau puasa, makan manggala mau puasa, seharusnya sebaiknya kita makan sahur ya, karena itu sunnah. Yang meninggalkan makan sahur. Amu manggala kita tunggal itu mau puasa, kada yang punya dewan sahur mulai itu mau puasa aja. Sebaiknya Anda berpuasa, kita makan sahur, karena itu sunnah. Rasulullah SAW bersabda dari hadisnya Anas bin Malik, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Nasa nabita andre sahur ko nasa nabita, nasa bayo itu ko andre sahure, engka baraka na papole nasa nabita Muhammad SAW. Itu ren kebaraka. Bahkan dalam riwayat yang lain akan nabita tasaharu walau bi jur'ati ma'in. Nasa nabita andre sahur ko, amo sitaggo miway minun nasa nabita. Jadi yang penting kita makan sahur. Amo ko de pe sampa marinandre waitona sitaggo nasa nabita minum, itu sudah cukup asalkan ada bapak-bapak sekalian. Kita mau mengambil sunnah, kita mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang kedua adalah ta'khirus sahur. Sunnah kedua adalah mengakhirkan sahur ya. Jadi makanya kok terakhir terutama ada sahur. Yang jam-jam 4 lah bagus sekali itu abdalnya itu ya. Ayat tosina tatte dua man. Engka biasa li super manu matarawih man sahur dia min. Mana man sahur. Jadi mau toba man sampai subuh matu. Boleh, itu tidak menjadi masalah. Tapi mengakhirkan sahur itu lebih bagus. Ada biasa jam 2 makan sahur mi, jam 3 makan sahur mi. Makanya kok terakhir pergi mandaras itu afdalnya, itu lebih afdalnya, itu sunnahnya mengakhirkan sahur itu. Sebagaimana hadis Said bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Maka Said bin Sabit sahur ki sibawa Nabi ta napa maka dia Nabi ta masempajang. Qultu ya. Kam bainal adzan was sahur. Jadi
itanai Said bin Sabit maka de kira-kira saga pahlawangan na andre sahurna nabi tasiba bas subuh. Saya kira-kira pahlawangan na ero andre sahurna nabi tasiba bas subuh. Kemudian Said bin Sabit mengatakan apa? Qadaru 50 ayah. Kira-kira kau mengaji ki 50 ayat dibaca. Ya. Kira-kira kau mengaji ki ya kira-kira sekitar 50 ayat dibaca. Pahlawangan na ero andre sahurna nabi tasibawa bas subuh bapak-bapak sekalian ya. Jadi makanya aku yang jangan 4 mungkin ya, makan jalan dan kau jangan 4 ini ya. Jadi akhir-akhirkan ya sahurnya. Yang ketiga sunahnya tajilul iftari, mensegerakan buka puasa. Jadi kau Pak jangan melambat-lambatkan puasa. Jadi dia pernah buka kau boleh masam jam maghribi. Itu juga tidak boleh ya. Bukan tidak boleh, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti sunnah. Seharusnya itu sebaiknya itu adalah ini bukan itu ya Pak, batalkan puasa saja langsung waktu itu. Ya. Karena Nabi la yasaluna bi khairin ma'ajil fitrah. Asal Nabi manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama dia mensegerakan buka puasanya. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama dia mensegerakan puasanya. Jadi buka itu ya Pak, maka langsung batalkan puasa. Ya. Kalau itu sempaman, paling tidak kita minum air lah. Minum iwai bawa salian pas buka puasa langsung batalkan puasa. Itu sunnah. Ayuktira ala rotabi awit tamari ya. Jadi disunnahkan buka dengan kurma kering kah, kurma basah kah? Yang makanya aku ke rumah bukan bapak-bapak misalnya. Jadi dari segi kedokteran itu ada penjelasannya itu. Anas radhiyallahu anhu mengatakan kana Rasulullah sallam yuktiru ala rotabati qabla yusalliya. Ya. Fa illam takun rotabat fa ala tamarat. Ya. Jadi Rasulullah itu Anas bin Malik itu dia berbuka dengan kurma-kurma yang basah, ya sebelum dia sholat. Kalau dia gaga kurma makaro yang kering, dia makan kurma kering. Ya kalau dia gaga makaro, dia minum dengan beberapa tegukan air saja. Pokoknya yang penting batalkan puasa dulu lah. Ya. Kemudian jangan lupa berdoa, ya doa indal fitri, berdoa ketika berbuka bapak-bapak sekalian ya. Zahabat sama'u Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika abtartu. Zahabat zama'u wa batallatil uruq wa sabatul ajr insyaallah taala. Jadi Allahumma lakas sumtu itu ya hadis Abu Daud itu ya. Jadi kalau hadis An-Nasai juga ini ya zahabat sama'u wa batallatil uruq wa sabatul ajr insyaallah taala. Tapi ada yang meriwayat lagi itu Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika abtartu. Zahabat sama'u wa batallatil uruq wa sabatul ajr insyaallah taala. Walaupun bukan cuma doa ini, doa apa saja. Karena salah satu waktu paling mustajabah doa kita itu adalah ketika kita berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW. Jadi kau buka bisa ditambah-tambah doanya, bukan cuma ini saja. Ada mau minta sesuatu, punya hajat misalnya, ya berdoa di situ. Karena doa pada waktu itu sangat mustajabah sekali. Jadi itu misalnya jadi sunnah-sunnah. Termasuk juga al-jaudu wa qiraatul Quran ya. Dermawan, banyak bersedekah, galaki makbire di bulan Ramadan, banyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian menghindari amalan-amalan yang bisa meruntuhkan ibadah puasa, termasuk terlalu banyak berbohong, ya, banyak maksiat. Jadi puasa ente pigo salamupi, nah, itu bisa menggugurkan pahala puasa. Sah puasanya tapi tidak ada pahalanya. Ya, rubas shaimi laysa lahu min siyami illa al-ju'. Senabitan kata puasa dia gak ada lowong puasaan kecuali aliwasan yang bawang. Karena dia berpuasa bermaksiat juga. Ya, mapigo salah itu bapak-bapak misalnya, mak beli itu ya. Magala itu bicerita salah itu dia mak gosip dan sebagainya. Akhirnya pahala itu puasanya sah, tapi pahala habis. Ya. Pahala 0, tapi puasa dianggap sah. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW lam yada' qaul as-suri wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatan fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Asal Nabi takun katau nasa Nabi tadi ni melo salayro bicara balena atau gau-gau salana nasa Nabi ta, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak ada urusan dengannya. Ketika dia apa istilahnya? Ketika dia tidak makan dan dia tidak minum, maksudnya ya tidak ada urusan dengan puasanya itu. Allah tidak memberikan pahala kepadanya. Jadi hindari juga itu ya.
Pokoknya banyak-banyaklah membaca Al-Quran, Pak. Banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, terusnya membaca Al-Quran. Tamatkan berkali-kali Al-Quran lah. Pak Jenny, pada biasa Riolo. Ikut Ramalangi, Mak Domin, Mak Jenderal menghabis-habiskan waktunya. Ya, jadi perbanyak sekali. Kemudian selanjutnya, yang paling penting juga adalah al-mubtilatus siyam, ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ada dua, ya. Ma yabtilus siyami wa yujibul qada. Ada yang membatalkan puasa dan hanya mengganti saja iselebang ke pura ramalan. Engkau batal puasa ta harus tu iselai nak kena toki denda. Jadi dua itu. Ya. Kemudian yang pertama yang membatalkan puasa dan hanya mengganti saja setelah bulan Ramadan adalah al-aklu wasyarbu amidan dzakiran li shaumihi. Makan dan minum dengan sengaja. Ini tung manreme minum. Nah, ini dosa besar dia yang dilakukan itu. Tapi walaupun itu seperti itu jumhur ulama mengatakan walaupun dia membatalkan puasanya di bulan Ramadan, tetap dia harus menggantinya itu. Walaupun seorangnya tidak mampu, ya, tetap dia harus menggantinya. Jadi batal puasanya, dia wajib menggantinya karena itu hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kodena seleto dikinrang engkau pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Adapun makan dan minum dengan lupa, cakap lupa kia lupa maka itu ma puasa kepelina tepa mandre kia itu minungi, itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Asanabita nigi cakap lupa ina asanabita tepa mandre tepa minum, na lupa maka di ma puasa ro, tepa mandre na peminum, falyutimma shaumahu nasanabita. Pataru ni posamu na sabita. Fa inna ma atamahu Allah wa saqah. Nah, sebab natung ketupung Allah taala. Sengaja Allah menghilangkan ingatan kita itu. Miloi pandrek ipung Allah taala, miloi tu pinung ipung Allah Subhanahu wa taala. Jadi kong kata makaro Pak salen na lupai maka di puasa na mandi na minum, maka pas dia ingat itu, ya keluarkan yang ada di mulut kemudian lanjutkan puasa. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah selanjutnya yang membatalkan puasa Bapak sekalian adalah ta'ammudul qai. Sengaja muntah. Nakoti sumpanan talua misalnya dan sebagainya. Itu batal puasa. Adapun kalau muntah tidak disengaja, tidak mampu menguasai diri, loi mengoto na maboi talua luai, itu tidak membatalkan puasa. Ia batal puasa kumangkoro. Ia mengikuti sumpanan itu talua. Itu batal puasanya. Ya, tapi yang kode itu natungkai tidak ada unsur kesengajaan, majak minasad dina talua malah saulu mina talua tidak apa-apa. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW qala man sara'ahu al-qay falaysa 'alaihi qada wa man istaqa'u 'amdan falyaqdi. Nah, sanabita nigiri talua, sanabita maka dia tidak perlu menggantinya. Maksudnya jangan batalkan puasamu dan kamu tidak perlu menggantikannya nasanabita. Makanya kalau kita muntah talua kina sanabita dengan tidak disengaja. Tapi man istaqahu amdan, tapi ni dikinasa Nabi taluai dengan sengaja. Jadi nampaso nakoti sumpana atau dia melakukan sesuatu sengaja memang ingin muntah, itu yang membatalkan puasa dan harus menggantikannya setelah bulan Ramadan Bapak-bapak sekalian. Kemudian membatalkan puasa selanjutnya al-haid wan nifas. Wan nifasu. Perempuan yang haid, perempuan yang berdarah nifas, ya harus menggantikannya setelah bulan Ramadan Bapak-bapak sekalian, ya. Munassanirah. Selanjutnya yang membatalkan puasa at-ta'ammudul istimna. Yang membatalkan puasa juga adalah sengaja mengeluarkan air mani. Terutama mengeluarkan air mani dengan tangannya misalnya, ya, itu batal puasanya misalnya. Atau misalnya ada yang bercumbu dengan istrinya, dia itu berhubungan. Nah, bau mibinena tiba-tiba keluar air maninya, maka batal puasanya. Dia harus menggantikannya setelah bulan Ramadan Bapak-bapak misalnya. Jadi keluar air mani. Adapun kalau hanya tertidur Bapak-bapak misalnya, ya, matin remi misalnya, ya, tiba-tiba dia mimpi basah, itangasso matin ro tangassoi, tiba-tiba dia bermimpi, dalam mimpinya dia berhubungan badan dengan istrinya misalnya, kemudian dia junub, itu tidak batal puasa. Dia batal puasa kemakaro. Jadi dia cukup mandi junub saja, kemudian lanjutkan puasanya.
Tidak kok menipi misalnya ya, menipi. Karena itu tidak disengaja dikeluarkan. Yang kalau disengaja dikeluarkan air mani, ya batal puasa. Ya. Selanjutnya yang batalkan puasa sebenarnya adalah niatul iftar ya, berniat berbuka. Man nialeng melo batalkan puasanya. Nialeng batalkan puasanya, itu bisa bahaya. Itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa juga adalah ar-ridatu anil islami, murtad keluar dari agama Islam. Pas keluar dari agama Islam, maka saat itu juga puasanya batal nasapan ditata. Adapun yang membatalkan puasa dan wajib menggantinya dan dia terkena denda adalah berhubungan badan di waktu siang. Ya, jadi kalau sudah pebenena waktu nama puasa, ikon ini dia termerigagah. Kata biasa satu bulan Ramadan dia milo sudah pebenena, nasen dia nawding wan. Itu. Yang tidak boleh itu kalau siang hari bapak-bapak salemi kosoi mau puasa ya. Nah, kalau engkau tahu misalnya mau puasa ya, kemudian dia berhubungan badan dengan istrinya, maka dia harus menggantikan puasanya dan dia kena denda. Ya. Apa itu dendanya sekalian? Pertama adalah memerdekakan budak, pilih salah satunya. Ataukah tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ya, ataukah tidak bisa memberi makan 60 orang miskin? Ya. Jadi pilih salah satunya itu. Ya. Jadi walaupun ada ulama mengatakan harus berurutan dulu. Kalau tidak mampu memerdekakan budak, ini tidak berlaku ini karena tidak ada budak sekarang. Arti yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi komelo nila tu tapadena puasa, batal puasana, batal lagi. Mapamula pe masih. 10 serani puasaan tapadena puasa bajanne berarti mapamula pe masih. Jadi tidak boleh berhenti selama 20 hari itu. Kalau tidak bisa itu, maka memberi makan 60 orang miskin. Apa Andre ki? Dia bawa ke Andre nasi kotak, lolowai, aku panti asuhan. Pedangnya maka saya mau bayar kaparat 60, memberi makan 60 orang miskin. Seperti itu. Kalau satuan, ya. Kalau melanggar satu hari. Saya tambah sedikit ya, sebelum tutup. Kemudian hal-hal yang tidak membatalkan puasa, Bapak sekalian, pertama yasbah yaumas siyami junuban. Misalnya junuki, misalnya wanni Bapak sekalian, kita junub malamnya, kata sudah benena wanni, kemudian dia junub, dia pernah dio. Bamma ni tahu pura mani batai na dio, itu boleh, tidak menjadi masalah. Ya, itu tidak membatalkan puasa Bapak-bapak sekalian pun lebih hadir. Jadi nali subuh dia pernah pura dio, itu tidak menjadi masalah. Itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah, anna Rasulullah sallam kana yadrikul fajar wa huwa junub min ahlihi, summa yaghtasil wa yasumu. Kata Aisyah, pura Nabi ta nali subuh, junui malamnya, dia sempat dio, sama mani subuh dia pernah dio. Jadi tahu mani subuh, napai dio Nabi ta, ya, kemudian dia lanjutkan puasanya. Jadi dia merigagat misalnya kujun itu malanna, nadapi subuh dia pernah pura dio, tidak apa-apa. Jadi dio ni sija, napaki masa sampai subuh, kemudian lanjutkan puasa. Yang kedua boleh tidak membatalkan puasa adalah takbilus saujah wa mubashiratuha in aminal imna. Boleh mencium istri ketika puasa, yang penting mampu menjaga diri. Imam Syafi'i je makruhkan kepantat Imam Syafi'i Pak, minta iman kada degama mulai tahan ngelemu. Degama mulai kosai ngelemu kada ajak bawan karena jangan sampai. Tapi sebenarnya kalau hukum aslinya itu boleh Pak. Boleh. Karena dalil-dalil membolehkan itu banyak sekali sebenarnya. Ya, tapi sepanjang nasapan ditata kita mampu menguasai diri. Ya kalau itu lekosai aleta ya ajak bawan, bahaya agama ki, melanggar agama ki, akan agama ki denda. Boleh mencium istri ketika puasa. Sebagaimana hadisnya Aisyah, kana Rasulullah sallam yuqabbiluni wa huwa shaimu wa huwa shaim wa ana shaimah. Nah, kada Aisyah itu Nabi ta, na bau-bau ka Nabi ta, mau puasa ya mau puasa to. Jadi boleh Bapak sekalian tolong Nabi hadir ya. Tidak membatalkan puasa. Yang ketiga al-iktisal wasabu ala ra'si litabarrudi. Boleh mandi. Dia mereka dia tu mau puasa Pak. Dan mereka nak bolu ulun nak mau puasa mas sampai tidak apa-apa. Ditemukan dalil bahwasanya anbadi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arsh
yasibbu ala ra'sihi al-ma wa huwa sha'imun min al-atas aw min al-har. Jadi sahabat menemukan Rasulullah. Ada beberapa sahabat mengatakan ya pura uruntu nabita. Na bolo ulun nawai ngatangangi mapuasai nabita na bolo ulun nawai. Waktu itu udaranya cuacanya sangat panas sekali. Dan liwat dakana tawe. Jadi boleh nasa ulama ya. Wal madmat wal istinsyak min ghairi mubalaghah, boleh berkumur-kumur, boleh istinsyak, yang penting tidak berlebih-lebihan ya. Jadi dia mereka makan limomo tahu yang penting tali we. Yang penting jaga aja tambah gamai. Ya. Jadi sunnah. Kemudian juga at-tasukut ta'am lil hajati ma lam yasil ila jawfi. Boleh mencoba makanan yang penting dia tamil ala 3 rota. Jadi aku balik lah. Jadi misalnya makun reko manasu kaju kimi ki coba pajena ala pacurban lima ta cede na patatara kulilata na patamicung ko pure aja temai ay ko temai batali ya boleh seperti itu sebagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan la ba'sa yasukal khilla aw syai' malam yadkhuli khalqahu wa huwa sha'im nak Abdullah bin Abbas dene marigaga makun reye dene marigaga tawe na coba pajena na sunna sepanjang niro tidak masuk ke dalam tenggorokannya. Kalau ditonton dalam tenggorokannya tidak menjadi masalah. Jadi boleh, bahkan Syekh Juma mengatakan boleh. Al-hijama wa tabarrub bid-dami liman lam yakhsha dhaif. Boleh berbekam. Berbekam itu mengeluarkan darah. Boleh. At-tabarrub bid-dam, boleh donor darah sementara puasa boleh. Sepanjang tidak takut kalau dia pinsang misalnya, malam mai pisita aja. Tapi kalau damu tersa dipisita, boleh berbekam. Boleh berdonor darah ketika berpuasa bapak-bapak sekalian, tidak menjadi masalah. Rasulullah berbekam ketika berpuasa. Sebagaimana hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shaim. Nakada Abdullah bin Abbas yaitu Nabi ta mapuasai nama bakatoi. Jadi boleh berbekam setelah berbekam kan Pak mengeluarkan darah kotor itu di tubuh itu. Jadi boleh berbekam ya. Selanjutnya al-iktihal macilla boleh wal huknah. Di tetai sonti bapak-bapak sekalian kemarin kan vaksin itu Pak. Di pesantren itu kemarin itu kami guru-guru di pesantren itu divaksin siang hari. Boleh, tidak menjadi masalah. Ulama mengatakan tidak apa-apa. Tidak apa-apa disuntik ketika orang berpuasa karena obat itu masuk tidak melalui mulut Pak dan tidak melalui dubur ya. Kecuali melalui dua itu tidak bisa. Jadi kode itu melalui kan koimborite sonti ya dan tidak dirasakan bapak-bapak sekalian. Kecuali nasapan ditata itu yang impus ya itu tidak bisa karena itu pengganti makanan memang saat makanan itu membatalkan puasa ya alhamdulillah. Adapun wal kitrah tetesan mata kalau sampai di tenggorokan itu tidak bisa ya kalau itu sampai tenggorokan tidak menjadi masalah kalau itu ketika tetesan maka itu jangan ya tidak boleh. Al-ibtila as-siwak sikat gigi boleh juga tidak menjadi masalah bersikat gigi bersiwak ibtila'un nakhamah dan yatungkana layam mai micuta misalnya tidak apa-apa yang aku sengaja yatungka itu bermasalah yatungka pasti pulung micuna kusupan pene tidak boleh tapi kalau sekadar tidak ada maksud seperti itu hanya itu tidak apa-apa misalnya ya itu saja mungkin misalnya hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Saya rasa itu saja mungkin yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurang yang dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.